Begitu juga kemarin pemerintah membangun bendungan Manikin. Saya sampaikan pada Pak Menteri Kehutanan. Di tengah genangan as itu masih ada ratusan pemukiman di situ. Coba gimana coba pemerintah bangun bendungan untuk rakyat, tapi juga membantai rakyat karena di tengah genangan air itu ada juga pemukiman di situ. Ada gerejanya, sekolahnya, dan lain sebagainya. Jangan sampai Menteri Kehutanan ini lebih senang melayani para pengusaha daripada menjaga martabat rakyatnya. Peristiwa ini sudah sangat kasat mata kita lihat berkali-kali. Nah, oleh karena itu kita mohon Pak Menteri yang baik ini, hilangkanlah kesan itu yang sangat kuat di Kementerian Kehutanan di masa lalu, di mana Kementerian Kehutanan begitu memberikan privilege yang besar kepada para pengusaha, lalu mengabaikan hak-hak rakyat kecil. Sehingga kita lihat begitu gampang Kementerian Kehutanan memberikan izin kepada pengembang pengusaha besar, lalu mempersulit rakyat-rakyat kecil yang saat ini banyak yang menempati di sekitar lingkungan hutan. Izin begitu gampang dikeluarkan, tapi juga banyak kasus. Kemarin juga banyak pihak yang audiensi ke Komisi 4. Ada Ibu Ketua juga hadir dari Sultra, dari Sumatera. Datang ke sini di hadapan Komisi 4 sambil menangis mereka menceritakan betapa susahnya mereka berhadapan dengan aparat, pengusaha dan lain sebagainya. Di mana lahan-lahan mereka diambil, kemudian tidak ada yang membela. Nah, harapan kita, Pak Menteri Kehutanan, jangan cuma yang lucu-lucu ini diselesaikan. Tapi persoalan yang langsung berhadapan dengan rakyat, itu juga diselesaikan. Begitu banyak kawasan-kawasan hutan yang sekarang ini kan existing, ditempati bahkan jadi pemukiman masyarakat. Misalnya di Kota Kupang, saya cerita pada Pak Sekjen kemarin, ini pemukiman yang sudah nyata, kemudian ada gerejanya, sekolah dasar yang negeri, SMP negeri di situ, tapi kemudian ketika mau dikembangkan susah karena masih masuk kawasan hutan. Kalau yang begini-begini ngapain nggak diselesaikan, Pak? Justru menciptakan konflik laten antara masyarakat dengan pemerintah. Kalau bisa selesaikan segera mungkin. Begitu juga kemarin pemerintah membangun bendungan Manikin. Saya sampaikan pada Pak Menteri Kehutanan. Di tengah genangan as itu masih ada ratusan pemukiman di situ. Coba gimana coba pemerintah bangun bendungan untuk rakyat, tapi juga membantai rakyat karena di tengah genangan air itu ada juga pemukiman di situ. Ada gerejanya, sekolahnya, dan lain sebagainya. Dan itu masih masuk dalam kawasan kehutanan. Harapan kita, yang persoalan kecil-kecil, yang langsung berhadapan dengan rakyat kecil ini Pak Menteri, tolong ini diinventarisir, karena begitu banyak di semua kabupaten, bahkan provinsi, kita selesaikan dulu. Yang menyangkut dengan urusan rakyat kecil ini Pak. Agar mereka jangan kemudian datang ke Komisi 4, menangis-nangis, menjerit. Merasa bahwa mereka tidak dilindungi oleh negara yang mereka diami ini. Nah, saya kira ini beberapa catatan penting yang perlu saya ingatkan lagi pada Pak Menteri. Sehingga kami mohon juga Pak Menteri, berapa sih data PBPH ini Pak? Se-Indonesia ini berapa buah sih Pak? Kok dicabut cuma 18? Karena persoalannya begitu banyak. Nah, saya mohon ini Pak, ini diberi gambaran yang jelas kepada kita, berapa jumlah izin PBPH ini yang sudah dikeluarkan se-Indonesia ini Bapak Ibu. Kemudian yang dicabut ini kenapa? Yang maisa itu berapa dan bagaimana keadaannya? Itu juga perlu kami diberikan penjelasan. Dan masih banyak sekali persoalan-persoalan di kehutanan yang menurut saya Pak Menteri, kalau yang kecil-kecil selesaikanlah. Karena ini juga dampaknya luar biasa dan banyak sekali yang mengeluh kepada kami yang tentu kami minta bahwa sambil jalan menyelesaikan yang besar yang berhubungan dengan rakyat juga mohon juga diselesaikan.